Channel ini juga akan mereka film-film dewasa Asia pilihan yang banyak orang gak ketahui dan beralur cerita menarik. So tenang aja, semuanya komplit. Ingat ya, subscribe. Ya udah, kita langsung ke pembahasan filmnya, cuy. Tes, halo. Usman gede, ada lecele. Bella ciao. Tes. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Emon. Dan saya Dayat. Oke, sebelum kita mulai kita mau mengucapkan apa Emon? Ada sudah kelewat jauh pak. Ya nggak apa-apa, entah video ini dipublish kapan kita Iya ucapkan juga sih. saja. Ya udah, selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf Dan lahir batin ya. semoga jajan kalian masih ada, bisa dikirim ke sini ya. Ya, oke. Jadi halo hati manis. Jadi kita akan membahas film yang berjudul Troy. Troy bukan tolol. Jadi film ini menceritakan tentang perang dua kerajaan karena sebuah film. Iya. Sepertinya menarik. Iya, jadi ini adalah film sejarah yang mengisahkan Yunani melawan Troya. Dan jatuhnya kerajaan Troya ke tangan Yunani setelah pangeran Troya bercocok tanam dengan istri salah satu raja Yunani. Gila, kurang ajar. Jadi kalian tahu masalah di mana kan? Nah, oke, yaudah. Biasanya apa Mon? Lupa ya? Tarik Mon. Oh iya, tarik Mon. Ke modal. Nah, suwe. Di awal film, kita akan diajak ke 3200 tahun yang lalu. Di sana terdapat Raja Agamemnon, cuma agar gampang kita panggil Raja Emon. Dari Mycenae yang hampir menguasai seluruh daratan Yunani waktu itu. Raja Emon sangat berambisi menguasai saingan terkuat Yunani, yaitu Troya. Bermodalkan satu prajurit terkuat yang bernama Achilles. Namun sayang, Achilles tidak pernah tunduk pada Raja Emon. Pagi menjelang, Raja Emon siap melawan pasukan Raja Tropias dari Tesali untuk menguasai Yunani. Tapi karena mereka sudah sering berperang dan banyak prajurit tewas, Raja Emon mengadu prajurit terbaik mereka. Jika Raja Emon menang, Tesali harus tunduk kepadanya. Dan jika Raja Emon kalah, ia tidak akan mengusik wilayah Tesali lagi. Triopas memanggil prajurit yang bernama Boagrius, prajurit berbadan besar dan kekar. Dan tak mau kalah, Raja Emon memanggil Achilles, tapi tidak ada. Pasukan Tesali tertawa terbahak-bahak. Setelah disusul di camp, ternyata Achilles masih kecapean setelah semalam menggenjot dua serabi lempit secara langsung. Seorang atlet yang tahan. Dirumorkan ibu Achilles adalah Dewi dan dia tidak bisa mati. Tapi Achilles menganggap dirinya hanyalah manusia biasa yang butuh perisai. Dan ia pun akhirnya datang ke medan perang. Sesampainya di sana, ia tidak mau berperang karena tidak suka dengan Raja Emon. Tetapi demi menyelamatkan prajurit yang lain, ia akhirnya melawan Raja Boagrius itu. Dan tak disangka, cukup dengan satu tebasan, Achilles telah membunuh Boagrius. Maka dengan ini Raja Triopas bergabung di aliansi Raja Emon. Di tempat lain, Menelaus, Raja Sparta yang memiliki istri bernama Helen, sedang mengadakan pesta karena Troya dan Sparta sudah berdamai dan menjadi sekutu. Troya diwakili oleh dua pangerannya, yaitu Paris dan Hektor. Paris belum memiliki pengalaman perang sama sekali, sedangkan Hektor adalah prajurit terkuat Troya. Saat sedang berpesta, diam-diam Paris masuk ke kamar Helen. Dan ternyata ini bukan kali pertamanya mereka berjumpa dalam kamar. Paris mendekati dan merabanya dari belakang. Persawahan Helen pun basah seketika, dan dia pun langsung membuka bajunya. Dan kita tahu kalau cocok tanam sedang dimulai. Usai rudal yang menembakkan misil, Paris berencana hidup bersama Helen karena Menelaus hanya menganggap Helen sebagai produsen keturunan belaka dan tidak benar-benar saling mencintai. Hektor mengingatkan adiknya bahwa mereka datang ke sini untuk berdamai, dan jika adiknya membahayakan Troya, ia rela menyobek wajah adiknya. Pasukan Troya akhirnya berlayar pulang. Tapi diam-diam, Paris membawa Helen. Hektor yang mengetahui ini merasa sangat kecewa dan marah karena sudah bertahun-tahun ayah mereka mengusahakan kesepakatan perdamaian antara kerajaan Troya dan kerajaan Sparta yang sekarang akan hancur. Tapi sementara itu, Menelaus sangat marah mengetahui istrinya dibawa Paris. Ia pun menghadap ke Raja Emon yang juga kakaknya untuk mengajaknya berperang melawan Troya. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh Raja Emon. Karena jika ia bisa mengalahkan Troya, maka dia akan menguasai seluruh lautan Aega. Raja Emon akan membawa seluruh prajurit Yunani karena kabarnya prajurit Troya tidak pernah terkalahkan. Penasihatnya bernama Nastar mengatakan jika mereka butuh Achilles dan 50 pasukan terkuatnya untuk memenangkan peperangan. Nestor BTW. Tapi Raja Emon sangat membenci Achilles dan menolak sarannya. Tapi karena Achilles selalu berhasil memenangkan peperangan, maka dengan terpaksa Raja Emon mengajaknya.
Pagi menjelang, Raja Aemon menyuruh utusannya untuk menemui Raja Odius, satu-satunya raja yang dihormati Achilles, agar membujuk Achilles untuk bisa ikut dalam peperangan ini. Odius menjumpai Achilles yang sedang berlatih pedang bersama sepupunya yang bernama Patroclus. Ia menolak mentah-mentah ajakan perang Raja Aemon. Tapi Odius berkata ini akan menjadi peperangan terbesar sepanjang sejarah. Pastinya peperangan ini akan dikenang dalam sejarah termasuk para prajuritnya. Achilles yang bimbang menemui ibunya. Ibunya pun berpendapat kalau ia pergi berperang namanya akan dikenang dalam sejarah hingga ribuan tahun. Tapi ia tidak akan pernah pulang ke rumah lagi karena kemenangannya berjalan seiring dengan kematiannya. Dan setelah mendengar hal itu, Achilles akhirnya memutuskan untuk ikut berperang. Di kerajaan Troya, Pangeran Hektor, Paris, Helen, dan seluruh pasukannya disambut meriah oleh rakyat Troya. Raja Priam, ayah Hektor dan Paris, dengan berat hati menyambut Helen. Hektor juga disambut oleh istrinya, Andromache, dan anaknya yang masih bayi. Tak tertinggal Briseis, sepupu mereka yang kini memutuskan mengabdi ke dewa Apollo, juga menyambut mereka. Hektor memberi saran pada ayahnya agar mengirim Helen kembali ke Sparta. Tapi Priam tidak setuju karena Paris pasti akan mengikutinya. Raja Priam yang percaya kepada dewa Apollo pun menyerahkan nasib kerajaannya, karena ia yakin dewa Apollo akan melindungi kerajaan Troya. Pagi harinya, ribuan kapal Yunani mendekati pantai Troya. Dan tak disangka, kapal Achilles berada jauh di depan kapal-kapal pasukan Yunani. Raja Aemon menyadari bahwa Achilles tidak mau berperang untuknya, tapi untuk kejayaannya sendiri. Patroclus sangat ingin berperang, tapi Achilles merasa sepupunya itu masih belum siap dan diminta menjaga kapal saja. You will guard the ship. But this is a war. Setelah itu Hektor memerintahkan pasukannya untuk membawa warga ke dalam benteng kota dan mereka pun bersiap untuk berperang. Begitu pula dengan Achilles mempersiapkan Myrmidon, sebutan 50 prajurit terkuatnya. Ia bilang lebih baik bertarung bersama mereka daripada bersama 1000 prajurit lain. Achilles dan pasukannya yang pertama kali mendarat di pantai Troya dan maju berperang melawan pasukan Troya. Ia didukung dengan teriakan menyebut namanya dari ribuan pasukan lain. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari diri Raja Aemon. Achilles lalu memerintah anak buahnya untuk menjara harta di kuil pendeta. Achilles juga tidak takut dengan dewa penjaga Troya, yaitu Apollo. Singkat cerita, pasukan Yunani dapat menguasai pantai Troya dan kuil dewa Apollo. Sebenarnya saat di kuil, Achilles dapat membunuh Hektor, tapi menurutnya masih terlalu dini untuk membunuh pangeran. Saat masuk ke tenda, ternyata pasukannya menangkap Briseis dan mempersembahkannya untuk Achilles. Achilles yang sadar bahwa Briseis adalah bangsawan hanya mengobrol santai sampai ia dipanggil menghadap raja. Di dalam tenda raja, semua raja-raja Yunani memberikan hadiah keagamaan atas keberhasilannya menguasai pantai Troya. Padahal kan yaitu berkat pasukan Achillesnya. Raja Aemon menyuruh semua pergi saat Achilles datang karena ingin berbicara dengan personal. Raja Aemon batuk. Raja Aemon menegaskan bahwa para raja tidak akan tunduk di hadapan Achilles dan nama yang akan dikenang sejarah adalah dia, bukan Achilles. Ia pun menjadikan Briseis sebagai tawanannya. Achilles yang marah langsung mencabut pedangnya, tapi Briseis melarangnya karena sudah banyak pertumpahan darah untuk hari ini. Achilles sudah muak dengan Raja Aemon. Dia berjanji sebelum dirinya mati, dia akan tersenyum melihat mayat Raja Aemon. Sementara itu di kerajaan Troya sedang berjalan operasi kremasi jasad prajurit mereka yang telah gugur. Suasana duka pun begitu terasa. Raja Priam mengadakan pertemuan dengan para petinggi untuk menentukan langkah. Di tengah diskusi, Paris berkata ia akan menantang duel Menelaus. Karena ia ingin mendapatkan Helen dan ia pikir ini adalah masalah pribadinya. Paris pun mengatakan cintanya kepada Helen, sama seperti ayahnya mencintai Troya. Priam pun memberikan pedang bersejarah Troya untuk pertarungannya nanti. Andromache tidak ingin kehilangan Hektor karena Andromache tahu tujuan Yunani bukan untuk mengalahkan Paris, melainkan Troya dan membunuh Hektor sebagai prajurit terkuat di sana. Ketika Hektor akan menemui Paris, dia melihat Helen yang kabur. Helen ternyata ingin menyerahkan diri ke Menelaus, tapi Hektor menghentikannya karena perbuatan itu sia-sia. Raja Aemon dan pasukannya akan tetap menyerang Troya. Pagi menjelang, 50.000 pasukan Yunani telah berjalan menuju medan perang melawan Troya. Namun Achilles dan pasukannya tidak mau ikut. Ia hanya melihat dari kejauhan. Dan seperti biasa, Raja Aemon menawarkan negosiasi. Jadi gini, 1. Mengembalikan Helen pada Menelaus. 2. Troya harus tunduk pada perintahnya dan siap berperang saat diperintah. Dan tentu saja, semua tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Hektor dan membuat Raja Aemon tersinggung. Kemudian, Paris menawarkan diri untuk duel.
Siapa yang menang berhak membawa Helen dan perang dihentikan. Awalnya Raja Aemon tidak setuju, tapi Menelaus usul agar pasukan tetap menyerang setelah ia membunuh Paris. Dan Raja Aemon pun setuju. Duel pun dimulai. Paris terlihat tidak mampu menandingi Menelaus. Saat akan dibunuh Menelaus, Paris kabur dan meminta perlindungan kepada Hector. Hector pun menusuk Menelaus saat mendekatinya hingga tewas. Wah, tidak fair sama sekali. Cupu ternyata. You can't fight me! Raja Aemon yang murka karena Paris menyalahi aturan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Achilles merasa kesal saat melihat pasukan Yunani menyerang tanpa strategi. Kebanyakan dari mereka mati karena serangan panah dari atas. Dan peperangan itu dengan jelas dimenangkan oleh Troya. Setelah itu Raja Aemon menarik mundur semua pasukannya. Setelah selesai, mereka mengambil mayat-mayat prajurit untuk dikremasi. Raja Aemon berjanji kepada adiknya untuk menaklukkan dan membakar kota Troya. Odius menyalahkan Raja Aemon karena perselisihan dengan Achilles, mengingat Achilles prajurit yang bisa diandalkan dan dapat mengangkat mental prajurit. Di tempat lain, Briseis sedang menjadi rebutan para prajurit. Achilles yang melihatnya langsung merebut dan membawanya ke dalam tenda. Saat Achilles sedang tidur, Briseis naik ke atasnya sembari membawa pisau untuk menggorok lehernya. Namun Achilles pun tidak melawan karena dia percaya semua orang pasti akan mati. Sok cool. Dengan tenang, Achilles berganti posisi di atas Briseis. Leher Achilles tidak jadi digoroknya. Justru leher bawahnya menyusup ke serabi lembut Briseis dan malam pun menjadi semakin indah. Pagi menjelang, Achilles memerintahkan pasukannya untuk berkemas dan bersiap pulang. Odius memohon agar ia kembali berperang, tapi ia tetap menolak. Hal ini membuat Patroclus dan yang lainnya kecewa. Sementara itu di dalam Troya, Priam kembali mengadakan pertemuan. Ia mendapat usul dari pendeta untuk segera menyerang. Meski terjadi debat dengan anaknya tentang Achilles yang sebelumnya tidak ikut perang, tapi Priam yang lebih percaya pendeta tetap menyuruh pasukannya menyerang ke pantai saat fajar. Achilles terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Ternyata Troya benar-benar telah menyerang. Mau tidak mau, prajurit Yunani langsung bersiap untuk berperang. Prajurit Troya mengepung pantai dengan puluhan ribu prajuritnya sambil terus menggebrak perisai dan tombaknya agar mental Yunani semakin jatuh. Tiba-tiba pasukan Troya langsung menyerbu dan peperangan tidak dapat dihindari. Hector pun berduel dengan Achilles. Semua prajurit menyaksikan pertarungan ini. Dan kita tahu akhirnya berhasil dimenangkan oleh Hector dengan sayatan di leher. Tapi saat helmnya dibuka, ternyata itu adalah Patroclus yang tengah menyamar. Hector yang menyesali hal ini memutuskan untuk menghentikan peperangan. Achilles begitu terkejut mendapat kabar kematian sepupunya. Ia benar-benar marah dan tidak terkontrol. Dia pun berniat menantang Hector berduel. Firasat ini pun sampai ke Hector. Ia mengajak dan memberitahu istrinya jalan rahasia yang ada di Troya untuk menyelamatkan diri dan membawa warga sebanyak yang ia bisa apabila Troya jatuh ke tangan Yunani. Sejak kekalahannya saat duel, kini Paris berlatih memanah. Menggunakan kereta kuda, Achilles seorang diri menuju benteng Troya. Briseis sempat mencegahnya, tapi Achilles sudah tidak peduli. Sesampainya di depan benteng, dengan lantang ia memanggil Hector. Hector! Setelah memohon restu pada keluarganya, Hector menemui Achilles. Ia sempat memberitahu bahwa ia mengira kemarin ia adalah melawan Achilles. Tapi Achilles terlanjur marah. Ia membuka helm agar Hector dapat melihatnya dengan jelas. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Semua orang tampak tegang menyaksikan pembuktian dua prajurit terkuat. Pertarungan berlangsung sengit karena sama-sama kuat. Hingga akhirnya Hector kalah dan Achilles pergi dari sana dengan menyeret mayat Hector sambil terus menatap seluruh orang di sana. Malam pun tiba. Tadi diduga Priam datang ke tenda Achilles dan memohon agar ia bisa membawa jasad Hector untuk dimakamkan secara layak. Achilles sudah merampas nyawa anaknya, dan beruntunglah ayahnya yang sudah tewas ketika dirinya masih hidup dan tidak seperti dirinya sekarang yang menyaksikan kematian anaknya sendiri. Priam ingin dapat memandikan, mendoakan, dan memakamkan anaknya. Meskipun mereka tetap menjadi musuh, tapi musuh juga harus menunjukkan rasa penghormatan. Achilles pun menuju jasad Hector di luar tenda. Sembari menutupnya dengan kain, Achilles menangis dan merenungi perbuatannya. Raja Priam pun berpamitan. Achilles mengizinkan Briseis ikut pulang dan sebuah kalung diberikan kepada dirinya. Ia juga memberi penghormatan selama 12 hari untuk masa berkabung dan menjanjikan tidak ada penyerangan serta memuji Priam bahwa ia adalah raja yang jauh lebih baik dibandingkan Raja Yunani, yaitu Raja Aemon. Upacara kremasi pun dilaksanakan dan seluruh rakyat Troya berduka atas meninggalnya Pangeran Hector. Di malam hari, Odysseus melihat salah satu prajurit sedang mengukir mainan kuda dari kayu untuk anak prajurit tersebut. Dan tanpa sengaja, ia menemukan ide untuk menghadapi Troya. Sementara itu, Achilles meminta maaf pada prajuritnya karena sudah memukulnya.
Ia meminta pasukan Myrddin pulang ke rumah dan tidak terlibat perang, sedangkan Achilles harus tetap melakukan pertarungannya di sana. 12 hari berlalu, Priam dan pasukannya mendatangi pantai. Tapi pasukan Yunani tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan jasad yang terkena wabah dan patung kuda besar yang terbuat dari kayu. Para pendeta berpendapat bahwa ini adalah kutukan dari dewa, dan kuda ini adalah persembahan untuk dewa agar mereka selamat. Paris sempat memperingatkan ayahnya untuk membakar patung tersebut, tapi pendeta melarangnya dan mengingatkan untuk menghormati para dewa. Dan tentu saja, Raja Priam lebih percaya kepada pendeta. Rakyat Troya menyambut gembira patung yang dibawa masuk ke dalam benteng. Mereka mengira mereka telah memenangkan peperangan ini. Saat seluruh rakyat dan pasukan Troya terlelap, prajurit Yunani akhirnya keluar dari patung kuda lalu membunuh pasukan Troya yang sedang tertidur. Mereka pun membuka gerbang dan memberi isyarat kepada pasukan Yunani yang ada di luar benteng untuk masuk. Seluruh kota Troya dibakar dan dijarah. Para pria digantung di depan rumah, bayi-bayi dilempar keluar, dan para wanita diberi program tanam paksa. Troya semakin hancur sesuai janji Agamemnon kepada adiknya Menelaus. Sementara Achilles terus berusaha mencari Briseis. Istri Hektor membawa Helen dan rakyatnya menuju ke jalan yang sudah ditunjukkan oleh Hektor sebelumnya. Paris tidak bisa ikut karena dia harus melindungi ayahnya dan mencari Briseis. Paris memberikan pedang Troyanya ke seorang anak muda dengan harapan pedang rakyat Troya itu masih memiliki masa depan. Yunani telah sampai di pintu kerajaan dan akan menerobos masuk. Patung-patung dewa dihancurkan. Raja Priam tidak dapat berkutik melihat istananya dirobohkan. Dan ia pun akhirnya ditusuk oleh Raja Aemon dari belakang hingga tewas. Hidup Aemon. Memang Aemon anjing. Anjing. Ternyata Briseis ada di genggaman Raja Aemon. Tapi tak dikira Briseis dapat membunuh Raja Aemon dengan menusuk lehernya menggunakan pisau. Iya. Pengawal sontak menyerang Briseis. Namun beruntung Achilles datang menolongnya. Tapi di saat yang bersamaan Paris datang dan langsung memanah Achilles. Briseis berusaha mencegahnya tapi percuma, hingga Achilles akhirnya mati dalam pelukan Briseis. Briseis dan Paris kemudian segera menyusul rombongan Helen, dan film pun berakhir dengan proses kremasi jasad Achilles yang namanya akan terus dikenang hingga saat ini. Sungguh film yang sangat membuat saya tidak paham. Kenapa nggak paham, Aemon? Ini film bagus loh. Brad Pitt loh yang main jadi Achillesnya. Apa ya? Yakin pantas cantik banget ya. Cok, Brad Pitt lanang anjing. Oh. Jadi film ini menggunakan treatment yang bagus sih. Aku suka banget sih. Oke, kita balik ke mode Aemonnya sok tahu. Oke, buat kalian yang seneng film perang, pasti Troy ini masuk salah satu dari list yang harus kalian tonton. Iya. Soalnya kalau film ini apa ya, bukan cuma kentunya yang bagus sih, cuma kolosalnya keren sih, gue suka. Kenapa ada disclaimer kentunya yang bagus? Alah. Cuma kan kalian nonton Sparta karena juga ada adegan kayak begitu kan? Iya betul sekali. Spartan 1, 2, 3 300 Sparta 1, 2, 3 apa cuk? Ya maksudnya 301, 302 sama 303. Oh iya benar juga. Yang 303 udah nggak 300, tinggal 295. Oke, kalau ada yang ketawa gara-gara guyonannya Aemon, berarti kalian satu circle ya. Iya, banyak yang bilang garing kok. Cuma saya mau tanya nih, saya pernah baca Achilles itu tuh nggak mati kalau di sejarahnya. Nggak mati, dia umroh. Enggak, seriusan, oke. Jadi Achilles itu katanya dia tuh kena panah di kakinya, kalau saya nggak salah itu ya. Itu bener apa enggak? Dan terus akhirnya dia tuh malah jadi gelandangan karena sudah nggak bisa berperang lagi. Dan digambarin kalau nggak salah Achilles itu memang arogan banget. Memang arogan banget dan sombong. Itu dia, cuma sampai akhirnya dia menemui itu tadi kesialannya, kakinya ke panah itu sedikit dan akhirnya dia jadi cacat. Nah, itulah akhir Achilles. Cuma kalau ada yang bisa membenarkan silakan tulis kolom komentar. Berarti Achilles masih hidup sampai sekarang ya enggak, Aemon itu tahun 3200 sebelum Masehi. Oh, udah lama berarti. Berarti Raja Aemon juga dari dulu udah ada. Ih, ya ampun kerennya gue. Oke. Saya tak ini karena kita kebanyakan libur jadi masih sering blank ngomongnya. Kebetulan saya dan Aemon juga lagi tidak nyambung. Untuk pertanyaan saya tadi silakan tulis di kolom komentar ya adik-adik ya. Siapa yang ngomong banyak cuma udahlah. Oke. Sampai jumpa adik-adik. Jadi saya Dayat undur diri. Dan yang menundur-undur. Dan untuk pelajarannya kalian cari sendiri ya. Betul sekali. Dadah. Dadah. Oke, jangan main-main sama tempe ya. Nih.